Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, nahdiyin, nahdiyat, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin dan hadirat, ya, saya tidak bisa berpanjang-panjang, tapi saya mau menerangkan, ya, mau menerangkan ayat dalam surat Al-Fatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Muhammadun. Nah, kita baca dengan indah, ya. Nah, gimana? Kita tilawahkan coba, ya. Ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini ayat menjelaskan tentang orang-orang sahabat-sahabat yang mengikuti Kanjeng Nabi. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang ada di sekitarnya Kanjeng Nabi. Menurut ahli tafsir ada dua makna ini. Walladzina ma'ahu itu artinya sahabat-sahabat, ya, karena sahabat itu ada di sekitar Nabi. Tetapi menurut tafsir yang lain, walladzina ma'ahu itu artinya adalah orang Islam seluruhnya, termasuk kita-kita ini. Oh, kita-kita ini itu disebut di Quran, Bu. Disebut di Quran. Anda semua ini bangga nggak sampean ini? Disebut oleh Gusti Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang ada di sekitar Kanjeng Nabi itu kalau berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi agama. Kufar di sini tidak sekedar orang non-muslim, bukan. Orang yang memusuhi agama, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas dan kokoh, tidak akan berubah sikapnya kalau berada di hadapan orang-orang yang memusuhi orang kafir. Tetapi kalau bersama
berhadapan sesama muslim, ruhamau bainahum, bersikap welas asih, kasih sayang. Jadi kalau sesama muslim itu kasih sayang, walaupun ormasnya beda, ruhamau bainahum. Partainya beda, ruhamau bainahum. Pilihan pilkada beda, ya. Pilihan pilkada beda, pilihan pilkada beda, ruhamau bainahum. Golongannya beda, ruhamau bainahum. Penting sekali ini. Gak boleh orang Islam itu saling membenci satu yang lain hanya karena beda pendapat, beda golongan, beda madhab, beda organisasi, beda partai, beda pilihan politik. Masya Allah, pilihan politik itu loh, kok asyidda itu bersikap keras kepada orang-orang muslim yang beda pilihan politik. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Soal pilihan politik, beda pendapat, ini sejarahnya panjang. Dan kita punya ajaran khusus di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pilihan politik. Jadi begitu. Ruhamau bainahum. Orang Islam itu tidak peduli golongannya apa, madhabnya apa, organisasinya apa. Ruhamau bainahum. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tandanya orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi itu adalah wajahnya bersinar karena sering sujud, sering sholat, sering tahajud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya. Nah ini dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi kalau di dalam kitab Taurat, yaitu kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada penggambaran tentang orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang wajahnya bersinar karena sering sujud. Nah, kalau di dalam kitab Injil, kitab Bible, kitabnya orang Kristen, itu digambarkan begini. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi itu, para bapak ibu sekalian, itu diperumpamakan, diserupakan dengan kazar'in. Ini kalau menurut kiai saya, almarhum Kiai Maimun Zuber, almarhum dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah, ini salah satu tokoh besar NU dan juga salah satu tokoh besar Partai P3, namanya Kiai Maimun Zuber. Nah, Mbah Maimun itu, ibu-ibu, nafsiri kazar'in itu, ya, kazar'in itu langsung diterjemahkan seperti padi. Karena di Arab itu tidak ada zar'un, tidak ada. Zar'un itu artinya tanaman yang seperti padi, gandum, jagung gitu ya. Jadi ada benihnya, kemudian ketika benih itu tumbuh, itu mula-mula tangkainya kecil, satu, tapi dari satu muncul tangkai yang banyak. Di setiap tangkai nanti ada benih-benihnya banyak. Itu namanya zar'in. Kalau kurma itu bukan zar'un itu. Kurma itu bukan zar'un. Kurma, zaitun yang di Arab banyak sekali itu, zar'un itu bukan. Itu namanya ghorsun. Itu namanya tanaman. Tapi kalau zar'un itu artinya adalah padi, gandum, jagung, sorghum, ya. Itu namanya zar'un.
Nah, Mbah Maimun menerjemahnya kazar'in itu seperti padi. Kazar'in akhraja syat'ahu. Pengikut Kanjeng Nabi itu, para ibu-ibu sekalian, itu seperti padi yang tumbuh tadi itu, tangkai itu, batangnya itu. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu. Tangkai-tangkai yang kecil ini itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau padi sendirian, Bapak Ibu sekalian, coba lihat, apakah ada orang yang nanam padi hanya satu saja? Kalau ada petani kok nanam padi kok satu saja, itu ya perlu dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Oh, nanam padi kok cuma satu? Edan itu namanya. Namanya nanam padi itu ya seluruh sawah. Itu namanya nanam padi. Nah, setelah tumbuh, ini tangkai satu yang kecil ini saling memperkuat. Fa'azarahu fastawa, karena saling memperkuat kemudian lurus tegak. Fastaghladzo, kemudian menjadi kuat. Fastaghladzo fastawa ala suqihi yu'jibu zurra, membuat petani-petani pada kagum semua, senang. Si petani, para ibu bapak sekalian, saya nggak tahu di sini ada petani nggak ya? Ada. Berapa hektar tanahnya? 10 hektar ada? Petani itu ibu-ibu, ini saya nggak tahu, ibu-ibu kayaknya nggak ada. Ini wajah-wajah, bukan wajah-wajah petani ini ya. Ini wajah pedagang semua ini ya. Petani itu tidak ada yang membuat mereka bahagia selain melihat padi-padinya tumbuh subur. Kalau sudah tumbuh subur kemudian menguning, Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Yujibu zura liyaghidha bihimul kuffar. Karena tumbuh padi yang subur ini, orang-orang yang nggak punya padi jengkel. Kurang ajar ini, sawahnya tetangga saya ini kok ya hijau royo-royo, kuning, padinya banyak, panennya bagus, saya kena wereng. Wah, ya hasad pasti. Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Itulah perumpamaan umat Islam di dalam kitab Injil. Makanya Mbah Maimun Zubair Allahu yarham itu mengatakan ayat ini adalah ayatnya orang Indonesia. Ayatnya orang Indonesia. Karena Islam di Indonesia itu mirip seperti padi ini. Cilik-cilik, apa cilik-cilik itu? Kecil-kecil, ya, kecil-kecil tapi banyak. Ini ayatnya orang NU ini, kecil-kecil ya, banyak di mana-mana. Ini ayatnya orang NU. Orang Islam Indonesia itu Masya Allah banyak sekali dan makin tambah. Alhamdulillah, negara kita ini negara yang jumlah muslimnya makin banyak dan orang-orangnya makin soleh. Sekarang ini ibu-ibu, ini kalau di daerah saya di Jawa Tengah, sekolah negeri SD itu tidak laku itu kalau di Jawa Tengah. Jadi sekarang itu SD negeri itu pada mengeluh, sebagian gulung tikar, benar itu. Yang ramai sekarang ini madrasah dan pondok pesantren. Masya Allah, saya sendiri punya pondok pesantren di kampung, dikelola oleh adik saya, itu nolak santri. Sekarang ini orang mondok itu Masya Allah ibu-ibu banyak sekali. Ya meskipun niatnya orang-orang memondokkan anak-anaknya ini ya kadang-kadang ya enggak benar. Enggak benar itu. Jadi ya ini orang Jakarta merasa dompetnya tebal, duitnya banyak, terus mengirim anaknya yang nakal
ke pondok pesantren di kampung. Langsung ketemu kiainya, kiai ini saya bayar setahun kontan. Saya serahkan anak saya kepada kiai, diurus sebaik-baiknya. Jadi sudah kayak jual beli begitu. Jadi orang-orang Jakarta itu mondokkan anaknya itu sebagian ya motifnya, niatnya itu karena ya sudah nggak mampu mengatasi anak-anaknya yang nakal ini, udah kirim ke pondok saja. Tapi apapun, pondok sekarang ramai sekali. Orang Islam Masya Allah di Indonesia ini Masya Allah. Itu seperti digambarkan di dalam ayat tadi itu, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra. Indonesia ini sawahnya Islam. Ya? Indonesia ini sawahnya Islam. Kanjeng Nabi ini sebagai petani yang menanam Islam pertama, kalau lihat orang Indonesia pasti akan bahagia. Bahagia. Masya Allah, orang Islam Indonesia itu Masya Allah. Kalau sampean, saya itu kalau umroh itu saya punya kesukaan, punya kegemaran Bu ya. Saya pergi ke toko-toko, bukan belanja ya. Bukan belanja, saya pergi ke toko-toko untuk survei, ketemu dengan para pedagang-pedagangnya itu, saya senang sekali itu. Saya ketemu pedagang yang toko-tokonya di sekitar Masjidil Haram di Madinah itu, saya datangi itu. Ya kadang-kadang beli cuma sekedar untuk tidak membuat jengkel pemilik tokonya, ngomong terus nggak beli kan nggak enak ya. Kadang-kadang beli minyak gitu saja ya. Kenapa saya kepingin ketemu mereka? Saya tanya, ngobrol-ngobrol tentang gimana Pak, dagangannya gimana, bagus. Ada orang Bangladesh sudah menjadi penjaga toko, punya toko di dekat Masjidil Haram 36 tahun. Orang Bangladesh, Masya Allah, ya jualan macam-macam. Nah tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Begitu kalau saya jawab orang Indonesia itu langsung Masya Allah, orang Indonesia ini orang yang akhlaknya paling baik di dunia. Al-Indonesiun ahsanun nasi akhlaqan wa khuluqan. Itu selalu begitu. Saya ketemu anak muda dari orang Saudi, pemuda Saudi. Begitu tahu saya orang Indonesia, dia langsung senang sekali. Ibu saya orang Bogor, bapak saya orang Saudi, ibu saya orang Bogor. Masya Allah, orang Indonesia itu Masya Allah, tidak ada manusia sebaik orang Indonesia, nggak ada. Saya juga heran, padahal setahu saya orang Indonesia kayak gini-gini aja, kayak gini-gini aja itu loh. Tapi menurut orang Arab ini, kalian bapak-bapak ibu ini kalau di mata orang Arab, Masya Allah, orang Indonesia itu kalau umrah itu tertib, tertib, nggak ada sikut-sikutan tuh, nggak ada itu ya. Bahkan orang Indonesia itu membuat inisiatif-inisiatif yang kemudian ditiru oleh jamaah-jamaah lain itu. Orang Indonesia itu yang punya inisiatif pertama kalau tawaf itu bersama-sama. Terus ada seragamnya. Seragamnya itu kadang-kadang itu loh, selendang kayak penonton bola itu, apa namanya itu? Syal, ya, syal itu. Ini kayak Persija gitu ya. Umroh pakai syal gitu. Seragam, terus ada benderanya. Oh, ada benderanya, terus nanti ada imamnya baca apa namanya, doanya bareng-bareng, dituntun itu ya. Dituntun itu tawaf, sa'i gitu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha ayat tawafa bima. Bareng-bareng itu kemudian sekarang ditiru oleh orang-orang dari negara lain gitu. Sekarang orang-orang negara lain, orang Afrika itu kalau umroh gitu bareng-bareng tertib.
Jadi Indonesia itu trendsetter itu. Trendsetter, bikin tren, bikin model yang ditiru karena tertib. Ini orang Indonesia, Bu. Nah kemudian saya mikir-mikir, ini kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya bagus-bagus ini. Setelah saya pikir-pikir, jawaban saya satu. Tadi itu, ayat tadi itu, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladho fastawa ala suki. Orang Islam Indonesia itu seperti padi sawah yang menghijau ini. Banyak sekali, tertib, subur. Nah kenapa Islam di Indonesia ini subur? Karena ulamanya itu mau turun ke bawah. Saya ini sudah keliling ke hampir semua negara Arab. Dan saya punya kesimpulan, Pak. Bedanya ulama Indonesia dengan ulama Arab itu satu. Ulama Indonesia itu mau turun ke bawah, ke desa-desa. Bahkan di Indonesia itu ulama besar itu bukan di kota, tetapi di desa. Yang di kota-kota itu yang sering masuk TV itu malah bukan ulama besar itu. Itu kadang-kadang ya ulama jadi-jadian saja itu. Ulama karena diulamakan oleh produser TV. Begitu. Tapi kalau ulama yang beneran di Indonesia itu tinggalnya di kampung-kampung. Makanya ulama-ulama NU, Nahdlatul Ulama, ibu-ibu itu tinggalnya yang besar-besar loh ya. Kalau yang di kantor PB itu yang kecil-kecil itu ya. Itu ulama kecil-kecil yang di kantor PB itu cuma administrator gitu saja ya. Pengurus. Yang ulama beneran NU itu ya di desa-desa. Nggak ada kok ulama besar kok tinggalnya di Tamrin, itu nggak ada itu. Jalan Sudirman nggak ada itu, nggak ada. Ya. Ulama kok tinggalnya di SCBD itu pengusaha minyak apa ulama itu? Ya, begitu ulama-ulama kita itu tinggalnya di kampung. Beda dengan ulama Arab. Ulama Arab itu sebagian besar tinggalnya di kota-kota besar. Dari dulu sampai sekarang. Di Kairo, ibu kota Mesir. Di Damaskus, ibu kota Syria. Di Madinah, Makkah, di Riyadh, begitu. Di Yaman juga di kotanya. Ya, kalau Yaman agak sedikit mirip Indonesia, di Tarim itu kampung itu. Ya. Karena memang Indonesia ini agak niru-niru Yaman memang. Ya. Niru soal ilmunya, ya, ilmunya. Nah, ulama Indonesia itu tinggalnya di kampung-kampung, dekat dengan masyarakat. Mau menghadiri kayak begini ini mau. Itu ulama kita itu. Walaupun speakernya tua mau dia. Ya. Mau datang itu kiai-kiai kita itu begitu, Pak. Bukan di Menara Gading terus jauh dari masyarakat, enggak sama sekali. Dan ulama kita itu masya Allah, ulama kita itu walaupun alim gitu masih mau ngajar anak-anak itu. Jadi kan tahu ada namanya kiai besar di Bekasi, namanya Kiai Muhajirin Amsar, yang punya pondok namanya An-Nida Al-Islami itu di Bekasi kota ya. Kiai Muhajirin Amsar itu masya Allah alimnya luar biasa, ngarang kitab dalam bahasa Arab. Salah satunya kitab judulnya Misbahuz Zalam, syarah kitab hadis Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disarai, diterangkan oleh orang Bekasi.
Ini ulama ya, besar yang ngarang kitab ya. Namanya Kiai Muhajirin Amsar. Nah ini masih ngajar anak-anak begini mau, padahal alim sekali. Itulah ciri khas ulama kita. Itu yang membuat Islam di Indonesia itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlatu fastawa ala sukihi dan seterusnya tadi itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.